Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di salah satu perguruan tinggi Universitas Islam Negeri di Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas mengenai salah satu materi, yaitu berupa materi tentang somasi atau surat teguran. Somasi atau surat teguran ini merupakan langkah awal sebelum seseorang menyerahkan atau melimpahkan perkaranya kepada pihak pengadilan atau ranah hukum selanjutnya. Secara sekilas, somasi ini adalah suatu bentuk peringatan dan atau teguran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, peringatan atau teguran itu atas dasar telah terjadinya prestasi atau ingkar janji dan atau perbuatan melawan hukum. Somasi kerap kali dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan ke ranah hukum sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Sebenarnya somasi atau surat teguran ini dalam KUHP Perdata tidak dikenal. Namun, dalam doktrin dan jurisprudensi, istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan, yaitu berupa surat teguran tadi. Nah, selanjutnya mengenai aturan tentang somasi ini dalam hukum Indonesia, khususnya dalam KUHP Perdata, diatur dalam pasal 1238 KUHP Perdata, pasal 1243 KUHP Perdata, serta pasal 1412 KUHP Perdata, yang mana di situ masing-masing dijelaskan mengenai aturan tentang surat teguran atau somasi ini. Lalu kemana somasi dikirim? Nah, untuk pertanyaan itu adalah somasi ini dikirim ke tempat tinggal di mana kreditur yang melanggar perjanjian. Jadi somasi ini dikirim langsung ke tempat atau lokasi si debitur ini berada, seperti itu. Nah, dalam somasi ini tentunya harus dalam bentuk tertulis, tidak menggunakan lisan. Lalu poin apa saja yang harus ada dalam surat somasi dan bagaimana cara menyampaikannya? Di sini saya telah menyiapkan salah satu contoh dari surat somasi, di mana yang poin pertama itu harus adanya identitas pengirim dengan uraian singkat tentang kedudukan sang pengirim. Identitas pengirim ini dapat berupa kuasa hukum maupun disertai dengan pihak yang bersangkutan. Seperti di sini yang saya garis bawahi atau saya stabili warna kuning. Nah, ini adalah identitas pengirim, di mana di sini dikatakan bahwa identitas pengirim ini adalah kuasa hukum dari kliennya atau dari pihak yang bersangkutan. Lalu harus adanya uraian singkat tentang kedudukan sang pengirim. Uraian singkat mengenai kedudukan sang pengirim ini menjelaskan mengenai pekerjaannya, lalu alamat kantornya, maupun dia berprofesi sebagai apa. Di sini adalah tentunya berprofesinya sebagai advokat dan konsultan hukum. Nah, seperti yang di stabilowi warna merah ini merupakan uraian singkat mengenai kedudukan sang pengirim. Dan yang poin kedua yang harus ada dalam surat somasi adalah memuat identitas pihak yang diberi peringatan atau teguran. Nah, memuat identitas para pihak yang tentunya pihak yang telah melakukan prestasi, karena somasi ini ditujukan untuk pihak yang melakukan prestasi tadi.
karena untuk keberlakuan surat ini. Di sini bisa kita lihat kepadanya. Nah, ini merupakan identitas pihak dari surat somasi yang dituju. Kita lingkari warna biru. Nah, lalu poin ketiga adalah uraian singkat tentang permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan pihak yang diberi teguran. Tentu saja harus adanya uraian singkat tentang permasalahan atau duduk perkara yang terjadi sebelumnya untuk memberikan kejelasan kepada pihak debitur atau pihak yang melakukan uang prestasi agar dapat lebih terang posisi kedudukan kasusnya. Seperti yang saya tandai ini merupakan uraian singkat dari duduk perkara yang terjadi sebelumnya dan apa yang harus dimintakan ada di bawahnya. Seperti ini kita bisa lihat ya, kita blok dahulu agar lebih jelas. Warna biru boleh saja. Nah, seperti ini contohnya uraian singkat mengenai hal apa yang terjadi sebelumnya atau duduk perkara yang terjadi sebelumnya dan permintaan pihak yang harusnya dipenuhi. Seperti ini. Dalam poin 1 ini dikatakan bahwa klien kami merupakan penyerta modal yang sah dan telah menyetor sejumlah uang sebesar 10 juta setiap bulannya berdasarkan ketentuan yang telah diberikan oleh PT Makmur dan telah terdaftar sebagai keanggotaan dan lain-lainnya. Lanjut ke poin 2-nya, bahwa poin 2 ini menjelaskan mengenai apabila si pihak kreditor ini melakukan suatu perjanjian dan melakukan kerjasama, entah itu kerjasama jual beli atau apa, di sini disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Di sini runtut semuanya dijelaskan sampai kepada surat perjanjian yang disebutkan, permasalahan yang disebutkan, awal mula perjanjian disebutkan, dan yang terakhir ini adalah memintakan apa yang seharusnya dimintakan dan menjadi kewajiban bagi si debitur. Di sini ya. Ini saya blok terlebih dahulu. Nah, seperti poin 7, pas klien atau si kuasa hukum dari klien ini menolak alasan tersebut karena dengan dasar tidak jelas. Dan pada poin 8 ini disebutkan pula bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya pembagian hasil dari investasi sebagaimana yang diperjanjikan, maka si pihak yang dirugikan ini memintakan ganti rugi sebesar 70 juta rupiah dari kerugian lain yang tidak dapat realisasi akibat investasi yang dilakukan. Nah, dan pada poin 10 ini si pihak yang merasa dirugikan ini memintakan bahwa dengan diterimanya somasi oleh pihak dari debitur memberikan waktu selama 3x24 jam untuk memenuhi permintaan dari pihak yang dirugikan untuk dipenuhi kewajibannya, seperti itu. Jadi pada poin ketiga ini berupa uraian secara singkat mengenai kejadian atau duduk perkara yang sebelumnya terjadi serta apa saja yang dimintakan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang mengirim surat somasi ini, entah itu dapat berupa pengembalian aset, barang, atau yang lainnya, disesuaikan dengan permintaan atau duduk perkara kasus yang terjadi. Pada poin keempat adalah berisi tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran atau peringatan. Pada poin keempat ini dapat dilihat dari
dari yang saya stabiloi warna abu. Ini merupakan tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran atau peringatan tadi, dimana dalam contoh surat somasi ini pihak yang mengirim surat somasi memintakan kepada perusahaan untuk menyerahkan sejumlah uang dari hasil bagian investasi dengan setoran berjumlah 10 juta rupiah berdasarkan surat perjanjian yang tertera di sini. Dan yang poin kedua adalah tuntutan hukumnya adalah apabila dalam poin 1 tidak bisa terpenuhi, maka si pengirim atau kuasa hukum dari pembuat surat somasi ini memerintahkan untuk dikembalikan seluruh kerugian yang dideritanya. Ini merupakan tuntutan hukum yang harus ada di surat somasi. Dan yang terakhir adalah tenggang waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Tenggang waktu ini bisa dilihat dari uraian singkat poin ke-10 tadi. Saya tandai terlebih dahulu dengan warna hijau. Nah, ini tenggang waktu yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan investasi tadi. Jadi ada 4 poin yang harus ada dalam surat somasi. Yang pertama adalah harus adanya identitas pengirim dan uraian singkat kedudukan. Identitas pengirim, saya ingatkan kembali, identitas pengirim bisa dilihat di sini, yaitu kuasa hukum maupun pihak yang terkait langsung dengan perkara tersebut. Nah, kebetulan dalam contoh ini adalah kuasa hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Ini Kemal Hakim Dewana, SHMH, dan uraian singkat kedudukan pengirim surat somasi. Nah, kedudukannya adalah sebagai advokat atau sebagai konsultan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Nah, ini adalah uraian singkatnya. Saya ingatkan sekali lagi, dengan menyatakan dia berprofesi sebagai apa, alamatnya di mana, dan dia bertindak sebagai apa, semua dijelaskan di sini secara singkat. Itu poin pertama. Poin kedua adalah harus membuat identitas pihak yang diberi peringatan. Otomatis surat somasi ini harus ada pihak yang tuju, yaitu pihak yang melakukan manifestasi tadi, yaitu di sini contohnya adalah Direktur Utama PT Makmur sebagai pihak yang diduga tidak melakukan kewajibannya atau melakukan manifestasi. Ini adalah poin kedua. Poin ketiga adalah berisi uraian singkat tentang permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Bisa dilihat di sini yang saya stabiloi warna biru muda. Nah, ini adalah uraian singkatnya. Di sini ada 11 poin dan menyangkut juga nanti tenggang waktu yang harus dipenuhi. Di sini dijelaskan bahwa awal mula kedudukan perkara seperti apa, lalu permasalahannya seperti apa. Nah, dijelaskan di sini secara singkat sebagai dasar penjelas dari adanya suatu tindakan manifestasi yang dilakukan oleh terduga. Dan hal-hal yang dimintakan di sini juga tercantum semuanya menjadi satu. Dan yang poin keempat yaitu harus adanya tuntutan hukum. Tuntutan hukum ini yaitu dua hukum tadi yang harus ada ini. Dan yang terakhir adalah tenggang waktu. Tenggang waktu ada di uraian masalah, disatukan dengan uraian masalah, tepatnya di stabilo warna kuning seperti itu. Jadi itulah yang harus ada dari surat somasi. Saya ingatkan kembali, yang pertama harus adanya identitas pengirim dan uraian singkat tentang kedudukan sang pengirim. Yang kedua harus memuat identitas pihak yang diberi peringatan,
Yang ketiga, uraian singkat tentang permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan pihak yang diberi teguran. Yang keempat, yaitu harus adanya tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Dan yang terakhir, tengah waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Empat poin tadi harus ada dalam surat somasi agar menjadikan proses hukum menjadi lebih mudah seperti itu, dan pemenuhannya pun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Baik, mungkin itulah uraian secara singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun ketidakjelasan dalam menjelaskan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.